Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan eh, menerangkan atau membuat praktikum tentang pencernaan makanan. Di dalam pencernaan manusia, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu mulut. Di dalam mulut ini terdapat beberapa alat bantu untuk mencerna atau menggiling makanan. Yang pertama yaitu di sini ada gigi. Gigi ini membantu mengunyah dan memecahkan makanan yang kita makan. Yang kedua yaitu lidah. Di sini lidah membantu merasakan apa yang kita makan, dan yang terakhir yaitu kelenjar ludah membantu untuk prosesnya terpecahnya atau tergilingnya makanan di dalam mulut. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Namun di dalam kerongkongan ini kita tidak ada pencernaan. Namun di sini di kerongkongan ini terdapat otot-otot yang mendorong makanan menuju langsung kepada lambung. Kemudian di sini lambung itu terjadi beberapa proses atau banyak proses di dalam lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa pencernaan, yaitu bagian atas yang disebut dengan kardiak. Bagian sini disebut dengan kardiak. Kemudian di bagian tengah disebut juga sebagai pundus, dan di bagian bawah disebut juga sebagai pilorus. Kardiak atau yang paling atas ini dekat dengan hati dan terhubung dengan kerongkongan. Kemudian yang tengah yaitu pilorus terhubung dengan usus 12 jari. Pilorus mengantarkan makanan dan masuk keluarnya makanan dalam lambung sampai teraduk seperti bubur ya di sini. Jadi di dalam lambung ini, di dalam pencernaan lambung ini, semua makanan dari mulut ke kerongkongan sampai ke lambung semuanya dicerna, dan di sini hancur semua dengan asam lambung sampai menjadi seperti bubur ya. Kemudian yang selanjutnya dari lambung kita turun ke sini. Di sini ada yang namanya usus halus. Usus halus ini panjangnya kira-kira semua panjangnya kira-kira sampai 6,5 meter. Di dalam usus halus tempatnya berlangsungnya sebagian besar proses pencernaan usus halus. Terdiri dari, jadi di dalam usus halus ini terdiri yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu usus 12 jari, kemudian ada usus kosong dan usus penyerap. Usus 12 jari yang digunakan saluran empedu dan sebagai saluran pankreas. Kemudian setelah itu dari usus halus, pencernaan dari usus halus kita turun, di sini ada yang namanya usus besar. Di dalam usus besar ini yaitu tempat berakhirnya pencernaan makanan. Jadi dari mulut kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus. Di sini di usus halus terdapat usus 12 jari dan sebagainya. Dari sini masuk ke usus besar, yaitu usus besar ini tempat berlangsungnya atau pencernaan terakhir dari makanan yang kita konsumsi ya. Usus besar bagian akhir dari sistem pencernaan manusia yang memiliki berbagai fungsi, yaitu seperti menyerap cairan. Jadi jika ada cairan yang berlebih, maka di dalam usus besar ini diserap. Kemudian vitamin dan terbentuknya atau terjadinya misalkan dari pencernaan masuk kemari ada vitamin, maka diserapnya itu oleh usus besar, bukan oleh usus 12 jari atau usus halus. Kemudian di dalam usus besar ini juga yaitu bisa memproduksi antibodi atau kekuatan tubuh kita
supaya tidak mudah sakit. Nah, di sini terjadinya yaitu di usus besar. Yang selanjutnya yaitu mencegah infeksi dan membentuk ginjal. Jadi usus besar ini terdapat beberapa fungsi ya. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus ini yaitu tempatnya membuang makanan yang kita makan yang sudah tidak berguna bagi tubuh, yang tidak akan diserap lagi oleh tubuh kita, dan langsung dibuang kemari usus besar ya, melalui usus besar. Mungkin itu saja pemaparan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.